dalam membangun usaha, ada yang gagal dan ada yang berhasil. Dan ternyata polanya itu sama. Kalau lu mau berhasil dalam usaha yang lu bangun dan itu bisa dalam jangka panjang, formulanya, apa yang dilakukan, runutan-runutannya itu ternyata sama. Gue juga ngobrol dengan kawan-kawan gue yang lain sesama pengusaha dan pelaku UMKM yang bisa bertahan brandingnya 5 tahun, 10 tahun. Pada saat ditanya langkah-langkah yang dilakukan, itu ternyata memiliki formula yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW Break Time with gue, Mr. Catur. Video kali ini gue akan bahas tentang bagaimana kita membangun usaha. Gue ngerti banyak banget di antara kita yang mencoba untuk menjadi pengusaha, mencoba berbisnis, baik itu dalam skala kecil ataupun sudah mencoba untuk scale up ke skala yang besar. Dan gue juga ngerti banget, banyak banget permasalahan-permasalahan yang kita hadapin. Dan juga pada saat kita bikin bisnis, kita ngerasa mentok di tengah jalan. Kita udah coba mati-matian, kita pikir produk kita itu yang terbaik, apa yang kita buat juga yang dibutuhkan oleh market, tapi ternyata itu semua nggak works atau nggak jalan. Nggak usah khawatir karena hal itu juga dialamin oleh banyak sekali pengusaha besar, termasuk gue sendiri. Bukan matinya gue pengusaha besar, enggak ya, tapi gue punya pengalaman dalam membangun usaha, ada yang gagal dan ada yang berhasil. Dan ternyata polanya itu sama. Kalau lu mau berhasil dalam usaha yang lu bangun dan itu bisa dalam jangka panjang, formulanya, apa yang dilakukan, runutan-runutannya itu ternyata sama. Dan waktu itu gue juga pernah kesempatan ngobrol sama Khairul Tanjung, salah seorang terkaya di Indonesia, lu pasti tahu banget, dengan bisnis yang menggurita, dan bagaimana dia membuat usaha, ternyata runutannya pun sama. Gue juga ngobrol dengan kawan-kawan gue yang lain sesama pengusaha dan pelaku UMKM yang bisa bertahan brandingnya 5 tahun, 10 tahun. Pada saat ditanya langkah-langkah yang dilakukan, itu ternyata memiliki formula yang sama. Nah, lu tonton video ini sampai habis, biar lu dapet insight bagaimana cara membangun usaha yang bisa sustain. Yang pertama adalah, lu harus tentuin masalahnya itu apa. Atau lu bisa menemukan apa sih yang jadi problem dari setiap orang itu. Apa sih masalah utama dari seseorang sehingga dia mau rela membeli atas solusi yang akan lu tawarkan, baik itu dalam berupa produk ataupun berupa jasa. Kalau lu sendiri nggak tahu produk lu tuh menyelesaikan masalah apa, yang real tentunya di masyarakat, maka akan susah sekali untuk mendapatkan konversi penjualan yang lu harapkan. Karena terkadang yang banyak gue temuin juga, dan gue juga dulu ngelakuin yang sama, kita ini berandai-andai, kita ini berasumsi, seandainya ada produk ini, maka mungkin bisa menyelesaikan masalah tertentu. Contohnya adalah, misalnya kita tahu waktu itu ada namanya metaverse. Orang menggadang-gadang metaverse ini akan menjadi sesuatu yang akan dibutuhkan manusia ke depan dan menjadi teknologi masa depan, akan menyelesaikan banyak masalah. Tapi nyatanya, metaverse nggak berkembang. Bahkan pengakuan dari Mark Zuckerberg sebagai pendiri dari Facebook, dia mengakui bahwa metaverse adalah sebuah kesalahan dalam membaca market dan bagaimana dia provide produk tersebut. Dia rugi banyak sekali, saya lupa angka persisnya, tapi ruginya sangat besar sekali. Dan dia mengerti bahwa metaverse produk ini belum siap di masyarakat. Jadi kategori masalah yang bisa lu pecahkan, bisa aja masalahnya itu memang belum ada, ya artinya lu harus nunggu. Dan apakah lu kuat dalam menunggu itu dengan dana atau capital atau resources yang lu miliki. Tapi kalau masalah itu sudah terjadi di depan mata dan harus segera diselesaikan, maka konversi kepada penjualan juga akan semakin cepat. Kita ambil contoh, misalnya kita akan membuat sebuah toko oleh-oleh. Kita harus cari tahu dulu masalahnya itu apa sih untuk oleh-oleh. Kenapa kita harus ikut dalam dunia kuliner atau oleh-oleh itu dalam bentuk makanan contohnya misalnya ya. Oh ternyata para pengunjung menginginkan kemasan yang menarik. Para pengunjung menginginkan adanya variasi oleh-oleh yang selama ini nggak ada di suatu tempat. Atau para pengunjung juga menginginkan harga yang berkualitas, lalu juga tipe produk yang bisa dibawa kemana-mana, atau gampang untuk diangkut. Nah, kalau kita udah punya pola masalahnya tersebut, maka selanjutnya kita ke langkah kedua, yaitu siapa yang akan menghadapi masalah tersebut, atau kita sebut dengan target market. Kenapa perlu kita tentukan target market tersebut? Karena memang dialah yang akan menjadi potensial buyer, yang akan mengkonversi apa yang kita tawarkan menjadi sebuah penjualan. Disitulah terjadi transaksi. Bagaimana kita caranya menentukan target konsumen atau target buyer
atas masalah yang sudah kita petakan, kita pun perlu memetakan ulang. Dulu, orang membuat segmentasi market terlebih dahulu. Ada yang berdasarkan demografi, ada berdasarkan psikografi, dan behavior. Demografi ini contohnya berdasarkan umur, gender, penghasilan, profesi, tempat tinggal, dan lain-lain. Behavior misalnya dengan cara offline, online, atau sifat-sifat mereka untuk membeli itu seperti apa. Nah, setelah lu tentukan segmen marketnya tadi, misalnya contoh di toko oleh-oleh ya. Segmen marketnya adalah orang-orang yang berwisata ke suatu daerah tersebut yang ingin bawa oleh-oleh. Yang kedua, bisa aja segmennya adalah masyarakat yang tinggal di wilayah wisata tersebut dan ingin membawa buah tangan pada saat mereka berkunjung atau silaturahmi ke kerabat di luar kota. Yang ketiga, bisa saja orang yang sementara tinggal di situ, misalnya orang yang bekerja atau orang yang sedang melakukan pendidikan di suatu wilayah dekat dengan tempat wisata tersebut. Dan pada saat mereka pulang kampung, mereka pengen membawa oleh-oleh yang layak, yang menarik, yang unik, yang khas, yang bisa dibawa pulang untuk diberikan kepada orang di rumah. Di situ baru segmentasi market secara keseluruhan atau secara garis besarnya. Lalu bagaimana kita mentargetkan marketnya? Misalnya dari segmen tersebut, kita punya target market ibu-ibu yang akan membeli oleh-oleh yang akan kita tawarkan. Lalu juga kita mempunyai target market yaitu orang kantoran yang tinggal di sekitaran tempat oleh-oleh yang sudah kita sediakan. Dari target market tersebut, maka kita akan bisa membuat namanya buyer persona. Kira-kira avatarnya itu, bentuknya si calon pembeli kita itu kayak gimana sih? Dia spendingnya bakal berapa sih? Lalu jam-jam dia akan beli kapan? Nah, ini kita sudah bisa tentukan. Kalau kita sudah bisa menentukan target siapa yang akan mampu atau mau membayar untuk menyelesaikan masalah tentang oleh-oleh tadi, maka kita bisa menentukan value-nya apa. Karena mungkin banyak yang akan membuat produk yang sejenis, maka kita harus menentukan value yang membuat produk kita itu berbeda. Bagaimana caranya? Ya tentu ini harus melakukan riset, harus melakukan perbandingan-perbandingan kira-kira dari angle mana yang akan diambil. Misalnya value kita adalah tentang menggunakan bahan-bahan alami atau bahan-bahannya ramah terhadap kesehatan. Nah, ini adalah value yang bisa diangkat. Atau kita value-nya adalah kekinian, maka kita selalu up to date dengan resep-resep, dengan model-model produk yang memang akan menjadi daya tarik dari target market kita. Kalau kita sudah menentukan value, langkah selanjutnya jangan buru-buru melakukan mass production. Di sini kita harus trial dulu dengan namanya minimum viable product. Apa itu minimum viable product? Kita harus pelan-pelan melakukan penetrasi atau melakukan introduction, pengenalan produk kita kepada market dengan scope yang terbatas. Misalnya ke keluarga dulu, ke rekan dulu, atau kita juga bisa membagikan produk sampel ke wilayah sekitar di mana tempat yang akan kita pilih, lokasi yang kita pilih untuk launching produk kita. Kita tanya pendapatnya, kita tanya dengan apa testimoninya, bagaimana masukan-masukannya, sehingga kita bisa menyempurnakan produk yang akan kita buat. Nah, disitulah kita penting sekali membuat namanya minimum viable product. Jangan buru-buru mass production. Kebanyakan kita terlalu nafsu, terlalu pengen buru-buru, akhirnya kita bikin produk yang banyak, tapi tidak terjual, maka akhirnya kita akan mengalami kerugian. Setelah kita dapatkan input yang tepat, sehingga kita bisa memproduksi produk yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan market atau disebut dengan product fit to market, nah kita tentukan bisnis modelnya. Di sini teori yang sangat relevan dan masih saya gunakan juga, meskipun teori ini sudah sejak lama, ada namanya bisnis model canvas. Nah, di video ini gue nggak akan bahas terlalu detail tentang masing-masing kriteria tadi, termasuk bisnis model canvas. Intinya, lu harus tentukan ada 9 kotak di dalam bisnis model canvas tersebut. Yang pertama tentu value, yang keduanya customer lu siapa, tadi target market, yang ketiga communication-nya bagaimana, yang keempat channel-nya kayak gimana, yang kelima key partnership, siapa saja yang akan terlibat dalam proses pembuatan produk tersebut, key activities, aktivitas kunci apa saja dalam menghasilkan produk yang akan kita jual, key resources, dan resources apa saja yang kita butuhkan untuk mewujudkan produk yang akan kita produksi. Yang ke-8-nya cost structure, struktur biaya apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan satu produk tersebut. Dan yang terakhir adalah revenue stream-nya. Dari mana kita mendapatkan
pemasukan dari produk yang akan kita jualkan. Apakah hanya dari produk saja, atau juga misalnya ada membership atau ada gift-gift tertentu yang juga dapat menambah bucket size dari penjualan kita. Nah, yang terakhir di video kali ini, langkah ke-6 adalah menentukan channelnya. Channel ini penting banget, misalnya lu pilih offline atau online. Karena lu udah tentuin target market lu siapa, lu tentuin value lu apa, maka lu bisa tentuin yang paling tepat itu offline atau online. Kalau value lu adalah experience, maka yang paling tepat adalah toko offline tentunya. Lu bisa desain, lu bisa buat alur pembeliannya yang menyenangkan bagi pelanggan sehingga value experience dalam membeli oleh-oleh itu terasa oleh target market yang kita tuju tersebut. Bagaimana dengan 6 langkah selanjutnya? Nah, gua akan bahas di video selanjutnya. Jadi, tongkrongin terus di channel BTW, Break Time with Mr. Catur, buat nemenin break time waktu lo agar lebih manfaat, menginspirasi, dan bisa diaplikasikan dalam bisnis lo. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.